Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan pelajaran firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya sengaja memilih view latar belakang kota Manado. Saudara dilihat dari tepi pantai. Saudara bisa melihat bagaimana indahnya kota Manado. Puji Tuhan. Dan sama-sama kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Hanya singkat saja di dalam Matius 13 ayat yang pertama sampai yang kedua. Firman Tuhan saya bacakan buat saudara sekalian. Dikatakan begini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Jadi karena begitu banyak orang berkerumun di sekeliling dia, maka dia naik di atas salah satu perahu dan dia mengajar sementara orang lain duduk dan ada yang berdiri di tepi pantai, saudara. Dimanapun Yesus berada, selalu mengundang banyak orang untuk datang mencari dia. Nah, ternyata setelah saya pelajari, ada paling tidak 5 hal yang membuat orang mencari Tuhan. Dan mungkin salah satunya, saudara, ada di bagian itu, saudara. Yang pertama, kadangkala orang-orang itu hanya ingin tahu seperti apa sih Yesus itu, hanya ingin cari tahu bagaimana sih Yesus itu. Mungkin mereka pernah mendengar tentang Yesus, tetapi mereka ingin tahu apa sih Yesus itu. Sama seperti yang terjadi dengan Sakeus, saudaraku. Sakeus ketika dia mendengarkan tentang Yesus, dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia naik ke pohon, saudara, untuk melihat seperti apa sih Yesus itu. Itu Sakeus. Apakah saudara adalah bagian daripada orang-orang yang seperti Sakeus, yang ingin cari tahu saja siapa itu Yesus? Firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 2-3 berkata begini, saudara. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, seorang pejabat dalam pemerintahan, saudara. Dan ia seorang yang kaya, bukan hanya sekedar orang biasa, tetapi dia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat, perhatikan baik-baik, di sini katakan orang apakah Yesus itu. Nah, saudara, saya bisa katakan orang-orang yang mencari Tuhan hanya karena ingin cari tahu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pastikanlah dalam hidup saudara ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara datang ibadah, bukan saudara ingin cari tahu siapa itu pendeta yang khotbah, siapa itu pendeta yang keren itu, bagaimana sih dia berkhotbah, apakah dia punya pengetahuan yang pintar, apakah dia orang yang cerdas dan sebagainya. Jangan hanya cari tahu siapa Yesus itu, saudaraku. Dari sisi profil jasmaninya, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kedua, saudaraku, karena mereka ingin cari mujizat saja. Banyak orang yang datang kepada Tuhan pada saat itu mereka ingin mencari mujizat. Ada orang yang timpang, orang yang lumpuh, orang yang buta sejak lahir. Ada orang yang mengalami pendarahan yang bertahun-tahun yang tidak disembuhkan. Orang-orang ini mencari Tuhan. Mereka bisa mendapatkan mujizat karena Allah adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi pastikanlah saudara datang mencari Tuhan bukan karena mujizat. Bukan sedikit orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya mau cari tangannya Tuhan. Ingin diberkati, ingin dibukakan pewahyuan, hanya begitu saja. Ada orang-orang yang hanya ingin supaya usahanya semakin maju, rumah tangganya dipulihkan. Saudara bisa melihat bagaimana orang mencari Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan 4 orang bisa menggotong 1 orang sakit. Dan saudara tahu mereka bisa membuka loteng dan memasukkan orang sakit itu hanya untuk supaya mendapatkan mujizat. Apakah ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Hanya mencari Tuhan karena tangan Tuhan, karena mujizat. Sesungguhnya Tuhan rindu menyelamatkan kita. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh merubah paradigma kita. Kita butuh Tuhan bukan karena mujizatnya. Kita butuh Tuhan supaya kita diselamatkan, jiwa kita dipulihkan, jiwa kita diselamatkan. Saudara akan mendapatkan Yesus yang sesungguhnya. Jangan datang kepada Tuhan hanya untuk mencari tangan Tuhan, tetapi cari pribadi Tuhan. Perbaiki kembali motivasi kita. Jangan kita memiliki motivasi yang pertama, yang ingin cari tahu siapa sih itu Tuhan, atau memiliki motivasi yang kedua, saudara hanya untuk membutuhkan tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Jangan, saudara. Ada juga orang yang ketiga, saudaraku. Memang mereka datang berkerumun di sekeliling Tuhan, berkerumun datang mencari Tuhan karena memang ditarik oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Yohanes 6 ayat 44 berkata begini, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku
jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya Bapa yang menggerakkan mereka, Roh Kuduslah yang menggerakkan, saudara, sehingga orang-orang ini cari Tuhan. Pernah nggak di dalam hati saudara, ketika saudara ya tahu ada satu ibadah persekutuan, ada tahu satu KKR, saudara tidak akan datang, tapi ada satu desakan di dalam hati saudara untuk saya harus datang ke situ. Saudara-saudara, kita mau datang kepada Tuhan ya karena kita ditarik oleh Roh Kudus. Bukan karena kita sekedar mencari tahu siapakah Tuhan itu, bukan sekedar kita mau mendapatkan tangan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi kita betul-betul ditarik oleh Roh Kudus. Tetapi ada juga orang-orang yang mencari Tuhan karena haus dan lapar akan kebenaran. Ini poin yang keempat, saudara, bagi kita. Sangat baik sekali kalau kita memang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar kita ingin cari tahu siapakah Tuhan itu. Bukan sekedar kita ingin supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sekedar karena kita didorong oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi mari karena kita memang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, bangsa Israel pada waktu zaman Yesus, mereka begitu mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka rasa haus dan lapar akan kebenaran itu sungguh besar. Kenapa tidak? Karena selama 400 tahun mereka merindukan suara Tuhan, mereka merindukan lawatan Tuhan. Tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Kenapa? Semenjak kitab Maleaki selesai, maka ada satu kertas kosong antara pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak lagi berbicara kepada bangsa Israel selama 400 tahun. Kurang lebih 400 tahun. Nah, saudara bisa bayangkan ketika Yesus datang dan Yesus memberikan roti hidup, Yesus memberikan firman Tuhan, betapa mereka dikenyangkan dan mereka mencari Tuhan, saudara. Di zaman Amos dia katakan bahwa akan muncul, akan tiba saatnya di mana orang akan mencari firman Tuhan tapi tidak menemukannya. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, sang firman itu, maka Yesus bisa menyediakan roti kehidupan bagi setiap mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 6 ayat 26 begini, saudaraku. Yang aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Karena dipuaskan dengan firman Tuhan, maka mereka mencari Tuhan. Pastikanlah saudara memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang kelima, kenapa mereka mencari Tuhan? Kenapa mereka berkerumun dengan di mana ada Yesus, mereka berkumpul di situ? Karena betul-betul orang-orang yang mencari Tuhan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan akan saudara menghadapi tantangan yang luar biasa dan mereka tidak akan mundur. Hanya orang-orang yang mencari Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan, yang tidak akan goncang dengan apapun. Karena apa? Dasarnya karena mereka mengasihi Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang mencintai Tuhan akan teruji imannya, akan teruji kepribadiannya, akan teruji pelayanannya. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, mereka tidak akan mundur karena mereka mengasihi Tuhan. Karena mereka cari Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Tetapi kasih yang seperti apa yang Tuhan tuntut? Kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih agape, saudara. Saudara bisa lihat bagaimana ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dikatakan, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tuhan tanya yang kedua, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai yang ketiga ketika Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Simon cuma katakan bahwa, "Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku, bahwa aku filio terhadap engkau." Nah, saudaraku, jadi pastikanlah saudara mencari Tuhan karena memang saudara mengasihi Tuhan. Bukan sekedar saudara ingin cari tahu siapa Tuhan itu. Bukan sekedar saudara ingin cari mujizat. Bukan karena ditarik oleh Roh Kudus saja. Bukan hanya karena lapar dan haus akan kebenaran, tetapi saudara mencari Tuhan karena saudara mengasihi akan Tuhan. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan.
Hanya mereka yang mengasihi Tuhan yang akan tetap setia meskipun dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kemiskinan, dalam kelaparan, dalam kekurangan. Paulus katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, kelaparankah, ya penganiayaan dan sebagainya? Tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka kita akan all out dengan Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara untuk kita mengevaluasi kembali. Apakah benar-benar kita datang mencari Tuhan hanya karena ingin tahu siapakah Tuhan itu? Ataukah karena kita ingin cari tangan Tuhan mujizat? Memang kita butuh tangan Tuhan, kita butuh mujizat Tuhan. Tetapi jangan hanya sampai di situ, saudara. Kita mencari Tuhan karena kita didorong, ditarik, dipanggil oleh Bapa, dikerahkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, karena saudara haus dan lapar akan kebenaran. Dan yang paling baik, saudaraku, levelnya paling atas, karena saudara mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, inilah pelajaran firman Tuhan hari ini yang saya bisa bagikan kepada saudara. Sampai berjumpa lagi dalam tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.